Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katong baku dapalai hari ini dalam acara yang katong sama-sama su tunggu-tunggu. Ini nggak tahu su episode berapa ya. Kalau sing salah su episode 4. Nah, dalam acara Ale tanya, Beta jawab. Baik, pada episode kali ini katong akan membahas terkait dengan topik kode etik panitera pengganti. Jadi untuk masyarakat di luar, dong boleh bisa tahu kode etik panitera pengganti itu apa-apa saja. Mungkin ini sebagai pengetahuan juga buat masyarakat, buat adik-adik mahasiswa. Nah, ini satu ilmu yang bermanfaat pada dorang. Untuk narasumber kali ini, katong kedatangan Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Inilah dia Bapak Haji Imanuddin Tiflen, SH.MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara, boleh saya katakan saudara moderator, bahwa nama saya seperti apa yang disebut tadi, Haji Imanuddin Tiflen, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya selama ini berdomisili di Jakarta, tepatnya di Kota Bogor. Dan saya sejak masuk di dunia peradilan, dari semenjak tahun 1989, itu beberapa peradilan yang saya lewatin. Yang pertama, saya ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Calon pegawai pada saat itu tahun 1989 Capeg, tahun 90 PNS, berjalan karir, berjalan waktu. 1994 saya diangkat sebagai Kasubag Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berjalan waktu 10 tahun di situ. Sampai 2004 saya mutasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sampai tahun 2008 saya kembali mutasi lagi ke Jakarta Utara. Dengan beberapa jabatan yang saya duduki pada saat itu. Berjalan waktu sampai tahun 2015 saya kembali ke Jakarta Timur. Sampai dengan tahun 2008 saya kembali ke Jakarta Utara, 2015 ke Jakarta Timur, dan sampai tahun 2020 saya kembali ke Jakarta Utara. Alhamdulillah di situ saya sampai 2023 saya dipromosikan sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Perjalanan waktu sampai 2024, tepatnya bulan November, saya mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Ternate, tepatnya di Sofifi. Situ ada 8 bulan saya kembali lagi ke PTA Ambon. Jadi kurang lebih 35 tahun saya berkecimpung di pengadilan peradilan. Sebenarnya yang mungkin katong pengen tahu, Pak, apa yang dimaksud dengan kode etik panitera atau panitera pengganti? Terima kasih Saudara Afwan. Sesuai kode etik Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 122 tahun 2013, yaitu yang dimaksud dengan kode etik panitera dan jurusita adalah aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan. Berarti suatu aturan ya Pak ya? Iya. Iya, aturan norma. Jadi teman-teman kode etik itu aturan norma. Jadi katong hidup itu ada norma. Kalau duduk di jabatan juga harus ada norma supaya ada yang atur supaya jangan takar ruang. Iya. Oke. Mengapa kode etik itu penting dalam pelaksanaan tugas, Pak? Baik. Kode etik penting sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 122/2013 bagi panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan, karena
demi menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta harga diri yang mulia dalam melaksanakan melayani masyarakat pencari keadilan. Itu menjaga suatu martabat dan kehormatan. Ya. Bagaimana bentuk pelanggaran integritas yang dapat dilakukan oleh panitera pengganti? Contoh. Jadi begini, di dalam seorang panitera atau panitera pengganti dalam melaksanakan tugas itu harus memiliki integritas tinggi. Kadang-kadang panitera atau panitera pengganti itu kadang-kadang menyalahgunakan jabatannya sebagai seorang panitera atau panitera pengganti maupun jurusita juga. Contohnya seperti di dalam asas peradilan itu ada biaya, ada perkara yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Namun sebagai seorang panitera atau jurusita kadang-kadang dia dalam memanfaatkan jabatannya itu sehingga sudah ditetapkan biayanya. Itu dia malah, ya contohnya seperti dia menerima uang dari orang berperkara tanpa sadar bahwa itu suatu pelanggaran integritas. Oke, baik. Ya. Berarti panitera pengganti ini dong saya boleh terima hadiah begitu Pak? Tidak boleh karena Karena itu dunia peradilan ini semua di bawah Mahkamah Agung itu sudah, kalau kita bandingkan dari sisi finansialnya ya, itu dibandingkan dengan dulu kita masih belum masuk Mahkamah Agung sangat jauh. Tapi setelah kita masuk di Mahkamah Agung itu semua sudah dijamin. Itu baik gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan kita juga itu sudah dibatasi oleh pelanggaran-pelanggaran itu. Tidak boleh. Baik. Jadi untuk masyarakat, mahasiswa yang terutama pihak berperkara dong sudah dengar tuh apa yang Pak Panitera sampaikan. Jangan coba-coba dong kasih hadiah. Tuh, berarti dapat kasih hadiah, dapat tahu katong sama-sama cilaka. Tahu cilaka kasih. Nah, search di Google. Jadi mungkin beta ingin tanya Pak, itu apa saja contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan? Karena gini Pak, saya menutup kemungkinan ini kan panitera pengganti ini, seorang panitera pengganti, itu juga saya menutup kemungkinan dia punya keluarga yang bermasalah. Jadi contohnya gimana? Misalnya ada dia pun keluarga mau daftar perkara, gitu Pak, daftar perkara, apakah dia bisa menangani perkara itu ataukah ya gimana? Itu bahwa untuk mengatasi konflik kepentingan, katakanlah seperti seorang hakim atau katakanlah ketua pengadilan, ada punya keluarga masuk di situ, masuk untuk mengajukan perkara. Itu di dalam penetapan PMH, penetapan majelis hakim itu tidak boleh hakim itu menangani perkara itu. Harus diberikan kepada hakim lain untuk menjaga itu tadi konflik kepentingan itu tadi. Panitera pengganti juga sama? Sama. Panitera pengganti juga sama. Bisa pada saat persidangan bisa juga disampaikan pada saat waktu persidangan atau bisa orang itu bisa buatkan surat permohonan. Oh gitu. Iya, ke majelis langsung ke ketua. Yang terhormat yang mulia, ketua pengadilan, bahwa perkara ini disidangkan oleh majelis ini. Kebetulan majelis ini adalah hubungan famili atau keluarga dengan pihak ini. Oleh karena itu kami mohon untuk digantikan majelis lain. Itu biasa. Siap. Biasa. Pak, dok sudah dengar toh? Iya. Jadi untuk kamu yang kamu bilang kata beta pun keluarga ada sini, beta keluar sini, jangan harap. Kemudian Pak, panitera pengganti ini dalam menjaga independensi Pak, dalam membantu hakim mempersiapkan persidangan. Itu apa-apa saja? Apa? Sebagai panitera pengganti dan juga majelis yang bersidang pada saat itu, iya kan? Jangankan panitera pengganti, majelis pun juga untuk menghadapi
perkara yang sedang disidangkan, itu dalam pandangan pun juga tidak boleh sering memandang satu pihak berlama-lama. Nanti ada pihak lain curiga. Oh gitu ya. Tidak boleh. Harus sama-sama. Karena itu wajahnya majelis. Termasuk panitera pengganti. Mungkin saja pada saat waktu jurus itu memanggil, ada keluarganya, ya kan? Sehingga bisa dikomunikasikan kepada panitera pada saat waktu dia manggil di dalam ruang sidang, ya kan? Mungkin dia panggil pihak penggugat dulu, lama baru tergugat. Itu tidak boleh. Dalam pemanggilan pun sama-sama harus berhadapan, harus sama-sama masuk di dalam ruang sidang. Tidak boleh dibeda-bedakan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Itu tidak boleh. Dalam kode etik 122/2013 itu juga diatur. Berarti semboleh intervensi gitu. Tidak boleh memihak, tidak boleh intervensi. Maksudnya iya sih. Jadi harus jaga integritas. Iya. Bagi panitera pengganti yang belum dengar ini toh, dengar itu profesional, jaga integritas. Kemudian Pak, katong tahu bersama panitera pengganti ini kan dia membuat berita acara. Satu berita acara itu adalah acuan untuk membuat putusan. Apa kewajiban panitera pengganti terkait dengan kerahasiaan isi berkas perkara itu atau? Itu yang saya bilang tadi. Jadi berita acara itu adalah akta otentik. Akta otentik yang selama dalam persidangan itu waktu pertanyaannya disampaikan oleh majelis kepada para pihak, kalau memang itu para pihaknya memakai kuasa, ya toh, memakai kuasa, itu kan kebanyakan itu direkam dalam persidangan itu. Iya, kebanyakan kalau di Jakarta itu pada umumnya direkam, sehingga itu pada saat waktu itu semua sudah jelas, sehingga panitera pengganti itu tidak boleh berita acara itu dijelaskan lagi kepada para pihak. Dan mungkin juga pada saat waktu musyawarah majelis, musyawarahnya dengan catatan putusannya itu kan belum final. Iya. Itu tidak boleh disampaikan kepada para pihak. Itu rahasia majelis, rahasia persidangan, itu tidak boleh. Gitu. Iya Pak, karena mungkin kalau sampaikan itu katong bisa baca ya Pak ya. Iya. Katong bisa tahu bahwa oh ini putusannya dia pasti lari ke sini. Ini putusannya pasti lari ke sini ya. Lewat berita acara yang disampaikan itu. Kalau berbicara berita acara itu kaitannya juga dengan pertimbangan hukum. Apa konsekuensi jika panitera pengganti dia membocorkan? Kayak dia sampaikan dia pun clue-clue. Perkara ini nanti akan begini. Maksudnya apa? Konsekuensi atau itu namanya pelanggaran kode etik. Oke, kode etik. Yang tadi yang kata bahas ini Pak. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu hukumannya adalah kaitannya dengan disiplin. Itu tidak boleh. Itu sanksinya itu apa Pak? Ada katong bicara kalau ada sanksi administratif, ada sanksi etik. Kalau dalam konteks membocorkan kerahasiaan itu sanksinya apa? Etik apa administratif? Etik. 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 Itu nanti kalau sampai dianggap sudah berat, maka itu nanti akan dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Panitera dan Jurista, Dewan Kehormatan ya. Sebelum kita lanjut Pak di sesi selanjutnya, mungkin kita minum dulu Pak. Dongsu sediakan minuman ini, jadi terima kasih. Kita minum dulu. Ini ada kue ini akan nama sirkaya bakar. Sirkaya dong bakar akan, tapi beta sentau bakar model apa, tapi ini sirkaya bakar kan nama. Ini khas Maluku juga. Tapi kalau ini onde-onde ini, yang wijen-wijen ini beta sentau, tapi di semua daerah kayaknya ada.
Tapi sirkaya bakar ini cuma ada di Ambon. Dong bakar akan sirkaya itu Jadi ini Pak, katong minum dulu Pak. Baik, Pak mungkin mau cicipi makan dulu saya. Oh iya. Ya, Santai. atau lanjut Iya. Bicara kode etik, apa perbedaan antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin bagi panitera pengganti? Apa perbedaannya? Perbedaan kode etik itu kan dalam pelaksanaan tugasnya ya. Itu tadi yang dia apa yang sudah dijelaskan, dituangkan di dalam aturan, malah dia tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu pelanggaran kode etik. Disiplin itu bisa diartikan secara luas. Iya kan? Mungkin contohnya seperti seorang panitera pengganti membuat berita acara. Sebelum sidang dimulai, berita acara itu sudah dibuatkan. Sehingga pada saat sidang itu, hakim menanyakan berita acara sudah ada. Karena itu tadi apa yang saya sampaikan bahwa asas putusan adalah berita acara dulu baru putusan, bukan putusan dulu baru berita acara. Nah, itu adalah tidak disiplinnya seorang panitera pengganti, sehingga tugas pokok yang seharusnya dia buatkan menjadi dia tidak buat pada saat waktu persidangan. Baik. Berarti dalam pemahaman pelanggaran kalau kode etik itu mungkin berkaitan dengan etik profesi. Profesi dia sebagai panitera pengganti ya Pak. Betul. Yang tertuang di dalam aturan apa tadi itu Pak? Formil yang tadi ya. Formil. Kemudian mungkin pelanggaran disiplin mungkin ya aturan itu diatur oleh aturan kerja PNS ya Pak untuk dari BKN atau dari kepegawaian. Mungkin gitu Pak ya? Ya. Pemirsa, Bapak dan Ibu, teman-teman, saudara semua, katong sama-sama dengar terkait dengan kode etik panitera pengganti. Intinya untuk menjadi seorang panitera pengganti itu profesional dan punya integritas tinggi. Sesuai apa yang disampaikan tadi oleh panitera, bahwa katong harus menjunjung tinggi integritas, profesional, dan kalau ada teman-teman tadi sudah dengar ada terkait dengan persidangan, misalnya pihak berperkara yang tahu bahwa ini panitera pengganti ini dia punya kenalan atau dia pun saudara, dia pun kerabat, bisa dilaporkan pada saat persidangan. Sebelum persidangan bisa juga dikomplain, pada saat persidangan juga kita bisa komplain, tapi melalui surat. Kalau sudah terlanjur bersidang, seperti yang Pak Panitera tadi bilang, bisa langsung disampaikan kepada majelis pada saat persidangan. Baik, demikian katong podcast yang singkat ini, karena ada pembahasan-pembahasan menarik lagi setelah podcast ini. Baik, demikian yang dapat beta sampaikan, informasi yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.